Bayangkan, stadion termegah di dunia, layar raksasa, lampu sorot bernilai miliaran dolar, sorak puluhan ribu penonton dari seluruh penjuru dunia. Namun pertanyaannya satu, apakah Amerika Serikat masih layak menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026? Karena di balik kemegahan stadion elit, Amerika sedang bergejolak. Dan di balik janji keamanan, presidennya justru sibuk mengejar Greenland. Donald Trump memberi isyarat yang mengejutkan dunia. Piala Dunia bukan prioritas. Amerika tidak main-main. Untuk Piala Dunia 2026, mereka menyiapkan stadion kelas dewa. SoFi Stadium, Los Angeles. MetLife Stadium, New Jersey. AT&T Stadium, Dallas. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Stadion-stadion ini bukan sekadar tempat sepak bola. Ini adalah monumen kapitalisme olahraga. Teknologi tercanggih, keamanan berlapis, fasilitas VIP kelas presiden. Namun sejarah mengajarkan satu hal. Stadion mewah tidak menjamin keselamatan. Penembakan massal meningkat. Demonstrasi politik brutal. Ketegangan rasial belum selesai. Polarisasi politik ekstrim. Amerika seperti tong mesiu. FIFA bertanya diam-diam, bagaimana menjamin keselamatan 48 tim dan jutaan supporter? Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan. Ini adalah target empuk jika stabilitas negara goyah. Saat dunia menunggu kepastian Piala Dunia 2026, Trump justru bicara lain. Greenland, wilayah es, strategis, kaya sumber daya. Trump tidak menutupi ambisinya, ia ingin menguasai Greenland. Dan sejak itu, fokus Amerika terpecah, militer, diplomasi, anggaran, semua mengarah ke geopolitik. Piala Dunia, nomor sekian. Trump tidak pernah secara tegas menyatakan, Piala Dunia adalah prioritas nasional. Tidak ada jaminan politik, tidak ada pidato khusus, tidak ada komitmen keamanan terbuka. Ini sinyal yang sangat berbahaya bagi FIFA. Karena FIFA tidak bisa berjudi dengan keselamatan dunia. Di balik layar, negara peserta mulai bertanya, sponsor mulai ragu, asosiasi Eropa mulai bersuara. Piala Dunia 2026 bukan turnamen biasa. Ini Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. 48 tim, 104 pertandingan, jutaan orang bergerak lintas negara. Jika Amerika goyah, dampaknya global. Ironinya, stadion elit Amerika siap, tapi negaranya tidak stabil. Ini seperti kapal pesiar mewah yang berlayar di tengah badai. Dan badai itu bernama ketidakpastian politik. Kepemimpinan kontroversial, konflik geopolitik baru, diam-diam, wacana muncul. Bagaimana jika Amerika tidak siap? Negara lain mulai dipertimbangkan. Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia, nama itu mulai dibicarakan pelan-pelan. Jika Trump terus mengabaikan keamanan, stabilitas, komitmen global, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi pesta terbesar yang gagal sebelum dimulai. Atau, momentum perubahan sejarah sepak bola dunia. Stadion elit sudah berdiri, lampu sudah siap dinyalakan. Namun satu hal belum ada, jaminan kepemimpinan. Jika Trump terus menggila dengan Greenland, dan mengabaikan Piala Dunia, maka dunia akan mencatat. Amerika punya stadion terbaik, tapi kehilangan kepercayaan dunia. Sepak bola adalah bahasa dunia, dan dunia tidak bisa dipertaruhkan pada ketidakpedulian. Amerika ingin dunia percaya bahwa mereka adalah rumah paling aman bagi sepak bola dunia. Stadion raksasa, teknologi militer, anggaran keamanan triliunan. Namun satu pertanyaan menghantui, bagaimana mungkin negara yang gagal melindungi warganya sendiri mengklaim mampu melindungi dunia? Piala Dunia 2026 bukan hanya olahraga. Ini uji kepemimpinan global Amerika. Dan uji itu terancam gagal. SoFi Stadium, MetLife Stadium, AT&T Stadium. Semua megah, semua mahal, semua simbol kekuasaan. Namun stadion hanyalah beton. Yang rapuh adalah negara di baliknya. Amerika terbelah. Kiri melawan kanan, kulit putih melawan minoritas. Elit melawan rakyat. Piala Dunia masuk ke tengah konflik ini. Sebagai tameng propaganda, Amerika menjanjikan keamanan mutlak. Namun fakta berbicara lain. Penembakan massal rutin. Demonstrasi berubah rusuh. Aparat bersenjata berhadap-hadapan dengan warga.
Piala Dunia bukan target kecil. Ia simbol global, dan simbol global selalu menarik. Mereka yang ingin menghancurkan reputasi sebuah negara. Saat FIFA menunggu kepastian, Trump memilih diam, atau lebih tepatnya, memilih arah lain. Greenland, wilayah es, sumber daya, kekuatan strategis. Trump bicara geopolitik, bukan sepak bola. Ia memberi pesan jelas. Piala Dunia bukan urusan negara. Trump tahu satu hal. Amerika sedang goyah, maka ia mencari isu besar. Isu luar negeri. Isu kekuasaan. Greenland menjadi panggung baru, sementara Piala Dunia dibiarkan. Tanpa kepemimpinan politik, ini bukan kelalaian, ini pilihan. FIFA tidak bodoh, mereka membaca sinyal, presiden tak peduli. Negara terpolarisasi, risiko keamanan meningkat, namun menarik Piala Dunia dari Amerika adalah tamparan geopolitik, dan FIFA tahu, keputusan ini bisa mengubah peta kekuasaan dunia olahraga. Ironi terbesar Piala Dunia 2026. Infrastruktur siap, tapi stabilitas tidak. Amerika membangun stadion, namun gagal membangun kepercayaan. Piala Dunia butuh lebih dari beton dan kamera. Ia butuh kepemimpinan. Eropa mulai bertanya, Asia mulai berhitung, Afrika mulai bersuara. Mengapa dunia harus mempertaruhkan keselamatannya pada negara yang presidennya bahkan tidak mau bicara tentang? Jika Trump terus mengabaikan keamanan, menolak komitmen, fokus pada ambisi geopolitik, maka sejarah bisa mencatat, Amerika kehilangan Piala Dunia, bukan karena stadion, tapi karena kesombongan. Piala Dunia adalah milik dunia, bukan alat politik, bukan panggung ego presiden. Jika Amerika gagal memahami itu, maka dunia akan mencari rumah baru. Dan saat itu terjadi, stadion elit Amerika akan menjadi monumen kegagalan kekuasaan. Ketika pemimpin sibuk mengejar es di Greenland, ia lupa bahwa dunia sedang menilai api di negaranya sendiri.